Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, alladzina amanu wa 'amilus shalihah sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama beserta santri-santrinya yang saya taati dari segala fatwa-fatwanya. Pengurus Masjid Ar-Rahmah, Pak ya. Pengurus Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa adik-adik manis, yunda-yunda sayang yang sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan limpahan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan duduk kita di Masjid Ar-Rahmah ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dalam kehidupan di dunia yang sementara, lebih-lebih di akhirat yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan seluruh isinya dijadikan sebagai jasad. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama sebagai ruh. Apabila penduduk bumi ini rame-rame mengamalkan agama Allah, maka dunia ini akan menjadi baik. Namun apabila penduduk bumi sudah enggan mengamalkan agama Allah, lama-lama dunia ini menjadi rusak. Sebagaimana jasad kita ini selagi masih ditunggui oleh ruh kita, jasad kita akan terawat dengan baik. Namun apabila ruh kita sudah enggan bersama-sama dengan jasad kita, maka jasad kita akan menggembung, lama-lama akan membusuk sehingga akhirnya hancur. Dari mana jasad kita ini?
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Jasad kita ini berasal dari sulbi bapak kita dan taraib ibu kita. Melalui proses yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah lagi menjadi mudghah. Pada saat itu umur 120 hari atau 4 bulan baru ditiupkan ruh. Pada saat bertemu antara jasad dengan ruh, pada saat itulah dikatakan manusia. Dari mana ruh kita? Dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam kehidupan ini kita usaha atas ruh, jasad kita akan menjadi baik. Namun apabila kita usaha atas jasad, sedikit pun tidak mempengaruhi daripada ruh kita. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini. Apabila kita usaha atas dunia, politik, ekonomi, budaya, sosial, macam-macam, sedikit pun tidak akan mempengaruhi agama kita. Namun apabila kita usaha atas agama, bagaimana agama wujud dalam kehidupan kita, wujud di tengah-tengah keluarga kita, wujud di tengah-tengah masyarakat kita, maka dunia kita akan menjadi baik. Maka bagaimana usaha kita, usaha atas agama, sehingga penduduk bumi rame-rame mengamalkan agama. Namun apabila penduduk bumi enggan untuk mengamalkan agama, maka dunia ini lambat laun akan menjadi rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui bibir yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Apabila aku melihat tingkah pola manusia yang kerjanya jingkrak-jingkrak di muka bumi, cekek botol, ngadu jago, maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi, ingin aku tumpahkan bala bencana, kerusuhan, kekacauan di mana-mana. Hari ini wabah merebak di mana-mana, tidak hanya sekedar di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Penduduk ditimpa musibah yang namanya corona. Betul apa betul? Apa sih musibah ini? Segala sesuatu yang datang kepada kita, menimpa kita, itulah musibah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuatan rohani yang begitu dahsyat, bisa mendatangkan istana Balkis dari Yaman ke Palestina dalam jangka waktu yang sekejap saja. Ketika sampai di Palestina itu istana Balkis, beliau kata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani." Ini adalah karunia yang didatangkan oleh Allah, liyabluwani, untuk menguji saya. Ashkur am akfur. Saya pandai mensyukuri apa kufur? Jadi musibah yang datang menimpa kita terbagi menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama merupakan ujian, ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ujian, Pak. Kemungkinan kedua merupakan teguran, ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang enggan melaksanakan perintah Allah, ikut sunnah Allah, maka ditegur. Teguran secara pribadi, siap-siap kereta mau berangkat.
Apabila pandangan matamu sudah mulai kabur, uban di kepalamu sudah mulai bertabur, pendengaran lamur, gigi satu demi satu permisi meninggalkan kita, nggak sanggup makan kecuali bubur, itu tandanya sebentar lagi mau masuk kubur. Awas, kereta mau berangkat. Teguran secara umum, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, corona, macam-macam, itu teguran secara umum. Lah, kemungkinan yang ketiga merupakan proskot azab. Kontannya di akhirat nanti. Ditujukan kepada siapa ini? Kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bangga dengan kemaksiatan yang telah dilakukannya. Maka ini merupakan proskot. Jadi orang beriman yang taat diuji. Pada zaman Nabi ada sahabat namanya Sa'labah, Pak. Ini terangkan dalam Al-Quran surat Taubat. Jadi Sa'labah ini setia mendampingi Nabi Muhammad di dalam urusan ibadah. Di situ ada Nabi, di situ ada Sa'labah. Namun Sa'labah ini aneh. Setelah sholat orang lain berzikir bersama Nabi, berdoa bersama-sama Nabi, tapi Sa'labah ini lain. Kalau orang lain berdoa Allahumma antas salam, Sa'labah berdoa Allahumma lantas jalan. Pergi dia, meninggalkan baginda Rasul. Ditegur oleh baginda Rasul, kamu ini seperti orang munafik saja, nggak betah tinggal di masjid. Kau kira zikir nggak penting, sehingga kau selalu pergi meninggalkan masjid seperti orang munafik saja. Maafkan saya ya Rasulullah, bukannya saya nggak mau dikir, nggak mau wirid, tapi saya ini orang miskin, punya kain cuman satu. Jadi saya buru-buru pulang, ini aplosan kain dengan istri saya. Masya Allah. Oh begitu, iya. Karena udah kadung ditanya, maka engkau kan doanya jarang meleset. Berdoalah kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Apa kata Nabi? Sa'labah, iya ya Rasulullah, sedikit kau syukuri itu lebih baik daripada banyak nggak mampu membawanya. Kalau jatahmu cuma satu cangkir, kau tuangi air satu ember, tumpahnya akan mubazir. Udah pulang sana. Pulang dia, sampai di rumah berpikir. Keesokan harinya sholat bersama dengan Nabi. Ngomong dia, ya Rasulullah, apa Sa'labah? Syukur mah syukur, tapi bagaimana awak ini tidak bersyukur kalau kain cuma satu? Sudahlah, berdoa kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Sa'labah, iya ya Rasulullah. Yang jadi contoh orang Islam itu siapa? Tuan ya Rasulullah. Benar saya, iya. Kau lihat saya ini kaya enggak? Enggak. Kalau kau tahu bahwa saya ini enggak kaya, kenapa engkau minta kaya? Pulang sana. KO untuk yang kedua kalinya. Hari ketiga dia nekat, ya Rasulullah, sudahlah berdoa kepada Allah. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan rajin beribadah. Saya akan duduk lama-lama di masjid. Subhanallah. Baginda Rasul kata, al-mu'min fil masjid kamasali sama fil ma. Orang iman di masjid itu seperti ikan dalam air.
Tahu ikan Pak ya? Ikan kalau di air betah nggak? Ada nggak ikan yang nggak betah di air? Apa? Ikan yang kena racun Pak, kelepek-kelepek dia. Jadi orang iman yang imannya kena racun dunia, duduk di masjid itu gatel pantatnya, mengkot. Tapi alhamdulillah orang Sungai Rengas, jamaah masjid Ar-Rahmah tenang semua, ibu-ibunya tenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mangsa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma rizuk Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Maka Nabi ke belakang, ada kambing perempuan bunting, tidak ada suaminya. Ya kambing nggak apa-apa lah, nggak ada suaminya. Nih piara baik-baik, semoga Allah berikan keberkahan. Wah, diurus. Alhamdulillah kambingnya sudah bunting, nggak lama beranak. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Lama banyak. Setelah kambingnya banyak, nggak kelihatan ke masjid dia. Nongol-nongol hari Jumat. Sholatnya udah mulai mingguan. Ditanya oleh Nabi, kemana saja ya? Kamu Sa'labah nggak kelihatan ke masjid? Ya Rasulullah, kambingnya berkembang jadi banyak di Sungai Rengas, hampir habis itu. Jadi gembalanya pindah ke Siantan ya Rasulullah. Lama mingguan pun nggak kelihatan. Nongol-nongol hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Kemana saja masalah, di Siantan pun habis, rumputnya gembalanya ke Mempawah ya Rasulullah. Jadi pulang setahun sekali. Aduh kasihan Sa'labah, celaka Sa'labah. Karena mendengar berita kambingnya udah banyak, dia perintahkan Abu Bakar untuk ambil zakatnya. Ditemui pada waktu menjelang Idul Fitri. Oh ini hadiah, saya tidak perlu zakat katanya. Subhanallah. Jadi kambing itu kalau sudah mencapai 40 ekor, kalau kambing itu diliarkan, 1 ekor harus dikeluarkan zakat selama 1 tahun. Namun apabila diurus baik-baik, 100 ekor 1. Jadi kalau diliarkan Pak, 40 zakatnya 1. Tapi kalau diurus baik-baik, dikasih makan, kalau seandainya dilepaskan di gembala, dijaga supaya tidak makan tanaman orang, maka 100 ekor 1. Dimintai zakat nggak mau. Maka pada zaman Abu Bakar mau diberikan zakatnya, Abu Bakar nggak mau nerima. Nabi aja nggak mau, bagaimana saya mau nerima? Nggak mau. Begitu juga zaman Umar bin Khattab, akan berikan zakatnya, tidak diterima oleh Umar. Pada zaman Utsman bin Affan, Sa'labah jatuh bangkrut, lebih miskin daripada sebelumnya. Naudzubillah, subhanallah. Ini ujian. Lah teguran ditujukan kepada orang-orang yang beriman namun banyak lalai. Yang ketiga, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Zuribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan kehinaan di mana-mana
illa bihabli minallah, kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, agama ini, wa habli minan nas, dan berpegang teguh kepada tali bermasyarakat, silaturahmi, wa dzuribat alaimul maskanah, mereka memang berhak untuk menerima kehinaan yang sehina-hinanya, disebabkan karena yang pertama, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, dia ingkar kepada ayat-ayat Allah, baik yang terucap berupa Al-Quran maupun yang tercipta berupa alam semesta ini. Dibaca Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaknya lah kamu berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Tapi kenapa sesama muslim pecicil-pecicilan jalan terus? Kadang-kadang ustadz sama ustadz sikut-sikutan, hanya gara-gara beda pendapat sedikit. Yang satu nggak mau maulid, yang satu maulid, diolok. Oh, itu bid'ah, itu dhalalah finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila satu sama lain sudah tidak mengamalkan daripada Al-Quran, akhallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kalau di sini nggak ada, Pak. Kalau di kampung saya orang Kuburaya, Pak. Tapi Parit Haji Muksin, Desa Sungai Raya Dalam, penduduknya. Karena saya ini kontraktor, jadi kontrak sana, kontrak sini. Oh, pindah-pindah terus. Kontrak di BLKI 2 tahun. Di Paris 2, dekat Masjid Kuba 2 tahun, pindah ke Palima Sungai Jawi 2 tahun, sekarang kontrak lagi di Jalan Budi Utomo sudah 4 tahun. Karena tanahnya luas di situ, ada yayasan, saya piara kambing. Ya tiap hari bisa gembala kambing saya, Pak. Tapi bukan kambingnya Salabah, kambing saya sendiri ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ingkar kepada ayat-ayat Allah dan ingkar kepada ayat yang tercipta. Hutan disuruh rawat, ditebangi secara liar, akhirnya banjir di mana-mana. Karena ulah tangan daripada manusia. Wayak tulunal anbiya bighairi haq, membunuh para nabi tanpa satu alasan yang benar. Bagaimana membunuh nabi sementara nabinya nggak ada? Membunuh secara fisik memang nggak ada nabinya, tapi meninggalkan sunnah baginda Rasul, pembunuhan besar-besarnya. Apabila sunnah baginda Rasul sudah ditinggalkan oleh umat, zalika bima asau, maka muncul maksiat merajalela, Pak. Kalau sunnah tidak diamalkan, yang muncul di muka bumi ini maksiat. Maka maksiat sekarang ini, Masya Allah, kita tidak mau dosa, Pak, tapi ketabrak dosa. Jadi kalau ada orang tutup aurat, dibilang bau surga katanya. Mending lah bau surga, Pak. Subhanallah. Pakai cadar ajaran sesat. Gara-gara corona semua pakai cadar sekarang. Iya, Bu ya. Idza balaghatil mar'atil makhid lam yasru ayyura minha illa hadza wa hadza. Apabila wanita sudah akil balik, tidak boleh memperlihatkan seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali muka dan tapak tangan. Kencet ini harus ditutup pakai kaki itu, Pak. Kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah, ya nggak apa-apa, walaupun selai benang nggak nempel nggak masalah.
Dan seorang suami juga tidak mengingatkan istrinya. Apabila seorang istri keluar dari rumahnya membiarkan rambutnya terurai, dilihat laki-laki asing, maka tiap-tiap langkah dibangunkan satu rumah di dalam neraka buat suaminya. Kenapa? Karena suaminya nggak mau mengingatkan. Maka kewajiban suami di antaranya membelikan baju buat istrinya 2 setel, 1 dicuci, 2 dipakai. Nah ini yang bisa menutup aurat. Dibelikan baju 1 lemari, tidak satu pun yang bisa menutup aurat. Suami dituntut oleh Allah di akhirat nanti. Tiap-tiap langkah dibangunkan satu rumah dalam neraka buat suaminya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki bertanggung jawab kepada istrinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya'tadun, melampaui batas. Udah punya 1 pengen 2, sudah 2 pengen 3, 3 pengen semuanya. Keinginannya ini masya Allah manungso. Batu nunung atine ongso-ongso, bahasa Inggris itu Pak. Pak Endra ini yang ngerti bahasa Inggris ya. Hadirin, kalau nyanyi mau nggak tanggung-tanggung. Pulau Bali kalau mau dijual tentu akan ku beli. Tugu Monas kalau mau dijual tentu akan ku beli. Bahkan laut pun kalau dijual mau dibeli kali. Sudah punya 2 gunung masih pengen 3 gunung. Inilah manusia, tidak pernah cukup hatta yurtumul makobir, kecuali mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila penduduk bumi sudah enggan untuk mengamalkan agama, maka dunia ini akan menjadi rusak. Namun apabila penduduk bumi rame-rame mengamalkan agama dengan cara falamma nazartu ila ummari buyuti, ketika penduduk bumi rame-rame memakmurkan rumahku, inna buyuti fil ardi al masajid, sesungguhnya rumahku yang ada di bumi adalah masjid-masjid. Fa inna zuwari fiha umaruha, barang siapa yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, dia adalah tetamuku, kata Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, hormatilah tamumu. Dengan kita datang ke masjid, berarti kita telah datang menjadi tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan duduk kita di Masjid Ar-Rahmah ini menjadi asbab Allah muliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu masjid setelah dibangun untuk apa? Kita fungsikan sebagaimana fungsinya. Apa fungsi masjid? Dalam istilah Maduranya two way traffic communication. Ini bahasa Madura, ini bisa bahasa Madura Pak ya. 2 jalur komunikasi. Yang pertama sarana hablum minallah. Yang kedua wahablum minan nas. Tadi tugas kita ini 2 saja Pak. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masjid yang sudah kita bangun ini wujud amalan. Ada dakwah ilallah. Ada proses belajar mengajar. Ada zikir, ada ibadah, ada pelayanan. Masjid Ar-Rahmah ini wujud Pak, seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi Masjid Madinah itu Pak, tiap habis asar proses belajar mengajar, santri kumpul, agnia datang membawa makanan. Tidak 1 gerobak, 2 gerobak, tapi 2 kontainer Pak. Ribuan manusia bisa makan semua itu.
Habis asar itu Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid yang sudah kita bangun kita fungsikan sebagaimana fungsinya. Utamanya ibadah. Ibadah yang pokok dalam Islam adalah ibadah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Nah, orang yang dirikan sholat dia tegakkan agama. Orang yang tinggalkan sholat dia hancurkan agama. Berapa banyak hari ini orang hancurkan agama Allah. Bukan Yahudi Nasrani Pak, tapi orang Islam yang tinggalkan sholat itu telah hancurkan agama. Agama kita dihancurkan oleh saudara kita. Mau dikemanakan Islam ini? Mau dikubur di mana Islam ini? Tenang-tenang saja Pak. Tidak ada cemburu. Sementara kalau istri kita dicolek orang cemburu, macam-macam tak celurit sampean. Marah. Sama istrinya cemburu, tapi sama agama Allah tidak cemburu. Kenapa? Karena kita terlalu banyak berkorban untuk istri. 40 tahun sebagai petani ke sawah tiap hari, diomelin istrinya nggak kapok-kapok. Iya Pak ya. Oh, bahkan 60 tahun kerja nggak dibayar. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada istri. Nah, sehingga dia rela berkorban. Barangkali cinta kita kepada agama belum seperti istri, maka korbannya agak sayang-sayang paling. Tapi bukan orang sini Pak ya, orang Singapura sana yang tidak mau korban, orang Singapura sana. Orang sini nggak ada. Kalau toh seandainya ada, paling-paling ya cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana masjid kita ini kita makmurkan dengan sholat. Karena sholat ini adalah satu amalan yang dihitung pertama kali oleh Allah di akhirat nanti. Apabila sholatnya baik, semuanya dihitung baik. Apabila sholatnya tidak baik, maka panjang ceritanya. Lah sholat yang dikendaki oleh Allah bagaimana? Qad aflaha teman-teman bejo sapa al mukminuna wong kang padha iman. Sapa wong iman alladzina ya wong akeh fi sholatihim ing dalam sholate iku khosiun padha khusyuk. Ini untuk mencapai kekhusyuan ini bukan perkara mudah Pak. Allahu Akbar khusyuk. Baca Fatihah iblis datang dicolek kita. Mas, sampean sholat pakai sajadah, gambarnya masjid. Masjid mana Mas? Terkecoh hati dia. Iya masjid mana? Masjid Ar-Rahmah. Enggak ada gambarnya ya. Oh jangan-jangan Masjid Mujahidin ini Masjid Raya Pontianak. Wah mungkin ini Masjidil Haram yang di Mekah ini. Jadi neraka Pak. Jadi bibirnya baca Fatihah, hatinya mikirin masjid sampai Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nggak khusyuk Pak. Karena kita umat zaman akhir, anak bontot disayang oleh Allah. Dikasih solusi. Bagaimana solusinya? Warka'u ma'arroki'in wasjudu ma'asajidin. Ada wawu jamaknya di situ Pak, menunjukkan sholat kita berjamaah. Yadullahi fauqal jamaah, pertolongan Allah ada dalam jamaah. Afdhalus sholat fil bait illal faridoh, utama-utamanya sholat di rumah. Illal faridoh, kecuali yang fardu, yang 5 waktu ini Pak. Jadi sholat sunnah di rumah Pak, yang fardu di masjid. Kalau kita laksanakan di masjid berjamaah ikut sunnah, dibeli borongan oleh Allah. Yang dinilai imamnya, apabila imamnya khusyuk dihitung khusyuk semua. Apabila imamnya nggak khusyuk, ada makmum 1 khusyuk, dibeli borongan oleh Allah, dihitung khusyuk semua. Makmum nggak ada yang khusyuk, coba lihat barisannya lurus rapat sempurna sholatnya.
bengkak-bengkok, disuruh rapat, ongkep katanya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Jauziyah, idza kharaja rajulu min baiti ila sholati fil masjid qala Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina wa bihaqqi man saya hadza fa inni lam akhrud asyarra wala batara wala riya wala sun'ah kharajatu itiqa asakhatika wa btiqa amardadika antum kituni minan nar wa antaghfira li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta akalallahu sab'ina alfa malakin yastaghfirunalah. Apabila seorang keluar dari rumahnya hendak sholat berjamaah di masjid, kemudian doa sebagaimana doa yang saya baca di atas tadi, akalallahu sab'ina alfa malakin, Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan 70.000 malaikat yastaghfirunalah, memohonkan ampun kepada orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua karena sifat Rahman daripada rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja sedikit gajinya besar kalau ikut sunnah. Jalan saja sudah diberi pahala, ditingkatkan derajatnya, diampunkan dosanya. Lah bagaimana setelah kita laksanakan itu ikut cara sunnah, kemudian sholat ini kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar sholat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi sholat 2 rakaat, gunung terbelah. Jika Mu'az bin Jabal, namanya Mu'az karena gara-gara sholat 2 rakaat gunung terbelah, dia ndak usah naik mendaki, langsung lewat. Pertolongan Allah datang karena 2 rakaat. Abu Ayyub Al-Ansari mau nyebrang Sungai Tigris, nggak bisa karena nggak ada sampan, pakai kuda. Sholat 2 rakaat, doa kepada Allah, kudanya bisa jalan di atas air. Masya Allah. Jadi sholatnya bisa mendatangkan pertolongan Allah. Bagaimana sholat kita ini bisa mendatangkan pertolongan Allah? Maka kita terjemahkan sholat dalam kehidupan. Dalam sholat kita jujur, di luar sholat mesti jujur. Orang sholat itu Pak, sholat zuhur 4 rakaat, karena nggak ada yang datang, tengok kanan tengok kiri, nggak ada orang. Wah, mumpung nggak ada orang, sholat zuhurnya 2 rakaat saja. Ada 3 rakaat, ada nggak begitu Pak? Enggak. Merasa kehadiran Allah dalam kehidupan, maka dia jujur. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi raja, secara aklamasi didukung oleh rakyatnya, yang keluar dari bibir beliau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Bukan alhamdulillah Pak, tapi innalillah. Kenapa? Karena pangkat dan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat dosa besar. Maka karena merasa amanah, dia kerja keras banting tulang, siang malam ngelembur. Oh, jarang tidur sama istrinya karena merasa dapat amanah. Malam-malam ngelembur. Zaman itu belum ada listrik Pak, pakai lampu sentir. Apa lampu sentir Pak? Oh bukan, lampu sentir itu yang dibuat dari botol kaca. Dari botol kecil dikasih kain, dimasukkan minyak tanah. Pelita. Kalau orang bagian sana itu orang Inggris bilang lampu sentir. Ngelembur pakai lampu sentir Pak. Jam 11 malam ada tamu. Tuk pintu, tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, disuruh masuk. Setelah masuk, tamunya disuruh duduk.
Setelah tamunya duduk, dia pergi ke belakang, ngambil secangkir air, disuguhkan sama tamunya. Silahkan diminum. Adzaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit, Pak. Harus nurut sama tuan rumah. Karena disuruh minum, taat. Diminum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cerita. Setelah minum baru ditanya, Mas, sampean malam-malam bertamu ada perlu kah? Oh, perlu sekali Tuan Raja. Keperluan sampean urusan pribadi apa urusan negara? Jawab tamunya urusan pribadi Tuan Raja. Mendengar jawaban sang tamu, lampu pelita yang digunakan untuk ngelembur tadi ditiup. Bus. Ngomongnya gelap-gelapan aja ya Mas ya. Kenapa Tuan Raja? Karena minyaknya milik negara. Sedangkan kamu tamu pribadi saya. Saya nggak berani pakai barang negara untuk urusan pribadi. Kenapa? Sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita jujur, di luar sholat jujur. Dalam sholat kita berkata-kata baik. Ada nggak kata-kata yang jelek di dalam sholat, Pak? Nggak ada. Maka ngomong sama anak, sama istri, hendaknya lah yang baik. Sebagaimana baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Muhammad itu kalau ngomong sama istrinya Khadijah, ya Habiballah, wahai istriku yang dicintai oleh Allah. Kalau Aisyah lain lagi, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Mengandung pujian. Karena Nabi diberitahu bahwa wanita itu suka dipuji. Ini rahasia, jangan bilang-bilang Mbak ya. Wanita itu kalau dipuji, walaupun pujiannya itu 99,9%, meramput alias ngapusi, itu lebih senang perempuan daripada bapak jujur. Maka sekarang saya ingatkan, jangan jujur sama istri. Udah tahu istrinya punya badan bulat kayak drum berjalan, jujur, manggil Mbrot kemana Mbrot? Biar nyatanya istrinya gembrot sampai jujur nggak mau dia. Istrinya punya kulit kayak pantat kuali, jujur manggil, Tem, beliin rokok bapak temu, dipecat sampean. Jadi bagaimana? Bohong, yang penting istrinya senang, dapat pahala. Dengan niat menyenangkan istri, dipanggil dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Oh mai tua, nah itu kalau orang Sulawesi, itu kan bilang kekasihnya itu mai tua. Oh my darling, I love you and I love you so. Nanti pulang maulid gitu Pak panggil ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tutur kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, akan diberikan kebaikan oleh Allah. Akmalul iman ahsanu khuluqa li ahli. Sempurnanya iman, dia memperbaiki akhlaknya terhadap keluarganya, termasuk istrinya. Dalam sholat tutup aurat, di luar sholat tutup aurat. Aurat wanita idza balaghatil mar'atil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Wanita apabila sudah akil balik tidak boleh memperlihatkan seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali muka dan tapak tangan. Nasiruddin Albani mengatakan apabila dia mau pakai cadar itu lebih baik. Di dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, itu ada di sana.
Tapi ada buku yang ditulis oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa bukan mata yang nampak, tapi seluruh tubuh, Pak, pakai khumur. Jadi tafsir khumur itu seperti sarung diikat atasnya lalu dimasukkan sehingga digandeng, kalau jalan digandeng suaminya atau keluarganya. Itu seperti menurut Imam Syafi'i. Imam Nawawi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau sudah pakai cadar radikal. Tapi bukan orang sini yang ngomong, Pak. Orang Singapura sana itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diundang Maulid Nabi di Kebon Jeruk, Pak. Saya dulu tahun 87 di Ketapang, Kalimantan Barat. 90 di Medan. 93 pindah ke Aceh. Acehnya di Melabuh, Pak, pusat tsunami itu. Aceh Barat. Nah, 96 ditarik ke Jakarta, ditugaskan di Lakespra, layanan kesehatan penerbang ruang angkasa milik Auri. Diundang ceramah Kebon Jeruk. Jadi jaraknya jauh itu di Jakarta itu. Naik bis kota umpel-umpelan, naik kereta begitu juga, keok sana keok sini, wah nggak sanggup saya. Naik patas 3 kali lipat, 3.600 ongkosnya waktu itu. Naik dari Cawang ada 2 kursi kosong, 1 di pinggir dekat jendela, 2 kosong, saya duduk di pinggir, tengah kosong. Berjalan lagi sampai di Jalan MT Haryono, berhenti itu bis, Pak. Dibuka pintu, Amoy naik pakai you can see merah-merah. Karena tempat duduk tinggal 1, duduklah di sebelah salah. Waduh, gemetaran saya. Ndredeg, Pak. Mau ditengok takut dosa. Enggak ditengok kok sayang-sayang mubazir. Jadi serba salah. Ingat sabda Nabi, khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara di tengah-tengah. Maka saya ikut sunnah. Enggak ngelirik paha dia, juga enggak melengos, Pak. Menjaga supaya nggak menyinggung perasaan orang. Ketika saya menghadap ke depan, dilalah bahasa Inggrisnya itu, ada spionnya Pak sopir. Waktu melihat ke depan ketok megogos aku plo elek. Nggak mau dosa, ketabrak dosa, Pak, zaman sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana masjid kita ini kita fungsikan sebagai fungsinya sehingga iman kita diakui oleh Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid daripada Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhirat. Jadi mondar-mandir 5 kali dalam satu hari 1 malam kecuali uzur. Uzurnya apa itu? Apabila sakit. Apabila sakit, boleh sholat di rumah. Lalu kalau nggak sakit, hujan, Pak, pakai payung, pakai mantel. Gelap, Pak, bawa senter. Kan begitu, Pak. Mudah, ada jalan. Cuma karena iman kita barangkali yang masih iman eceng gondok, jadi belum nancep, masih goyang-goyang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi falamma nazartu ila umuri buyuti, memakmurkan rumahku, memakmurkan masjid daripada Allah. Saya ti'alan nasi zamanun la yabqa minal islami ila rasmun wa minal qur'ani ila darsun. Saya di zamanul ulama yu'amiruna masajidahum wa fil masjid wa ya kharabun an dzikrillah.
Akan datang satu masa di mana umat rame-rame membangun masjid. Di mana pada saat itu Islam tinggal namanya, agama tinggal bentuknya, Al-Quran tinggal tulisannya. Pada saat itu orang banyak bangun masjid, tapi setelah masjidnya jadi, wahya kharabun an dzikrillah, sepi dari orang-orang yang mengingat Allah. Wahya alamatu syaqawah, itu tanda-tanda kecelakaan akan datang. Kalau mobil kecelakaan tabrakan, kelihatan Pak, penyoknya ke dalam. Tapi kalau anak gadis tabrakan sama perjaka, penyoknya ke depan. Jadi moncong nih ke depan nih. Bahaya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mutakhabina fi, saling cinta mencintai karena aku. Karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena kegantengan atau kecantikan, tapi dia bersahabat karena Allah. Maka orang Islam dianjurkan afsus salam, tebarkan salam. Wasilur rahim, sambung silaturahmi. Hari ini saya silaturahmi ke tempat Bapak. Ya Bapak besok silaturahmi ke tempat saya. Ya Pak ya. Nah begitu gantian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila itu dilakukan, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala senang. Dua amalan yang dikekalkan oleh Allah, satu silaturahmi, dua sedekah. Di akhirat nanti tidak ada sholat, tidak ada puasa, tapi satu sama lain saling silaturahmi, satu sama lain saling memberi. Utamanya sama tamu, macam orang Sungai Rengas. Belum ngapa-ngapain udah dikasih ketan satu piring, suruh makan. Nikmat sekali itu Pak, Masya Allah. Saya habisin, nanti dibungkusin bawa pulang juga boleh. Orang yang nggak mau suguh tamu, waduh, diceritakan dalam satu hadis ditulis oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih dalam kitabnya yang diberi nama Qasais. Sahabat-sahabat Nabi buat dakwah, jalan, di tengah perjalanan kehabisan bekal, mampir ke rumah kepala kampung. Lo kepala kampungnya itu lo ndak open, ndak dikasih minum, ndak dikasih sugo. Maka Allah melihat itu jengkel. Allah berfirman kepada ular yang ada di hutan, hai ular, labbaik ya Allah, kau datang ke Sungai Rengas, ngapain ya Allah? Kau patok itu kepala kampung yang nggak mau suguh tamu, katanya. Datang ke rumah Pak kepala kampung, dipatok ularnya, dipatok ular kakinya, nangis, jempling. Masalah, berobat sana, berobat sini nggak sembuh, dukun sana, dukun sini nggak sembuh. Akhirnya jangan-jangan musafir yang diusir itu bisa ngobatin penyakit dipatok ular. Maka anak buahnya Pak RT disuruh nyariin, dicari. Oh, dicari. Oh, ketemu di Masjid Ar-Rahmah. Dibawalah ke rumah. Tuhan, tolong kepala kampung saya dipatok ular. Diobatin dong. Loh, saya enggak pernah belajar ilmu perdukunan, nggak bisa. Pokoknya minta tolong. Musafir kan doanya dikabul oleh Allah. Ya paling tidak Bapak berdoalah supaya kepala kampung kami sembuh penyakit dipatok ularnya. Akhirnya mau dia. Sampai di rumah kepala kampung, diperhatikan memang koyak itu kakinya. Akhirnya diobatin pakai media air. Ceritanya itu kan baca mantra. Jadi pakai air di mantra-mantrai. Ada bacaan mantranya begini. Diperhatikan, nanti boleh diamalkan ya. Jopla japlu atau suatu gembuk tahu.
semprong bolong buntu alu, rondo kempong melok wong, rondo lemu ayu melu aku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ditiup, pus, dikasihkan Pak kepala dukun, kepala dusun. Silakan diminum Pak, biar penyakitnya cepat sembuh katanya. Karena pengen cepat sembuh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ceritanya itu Pak kepala dusun minum, habis minum pandilalah karena Allah ini langsung sembuh karena seneng. Ke belakang dia ada kandang kambing, dilepas satu, dikasihkan Pak Musafir tadi sebagai ucapan terima kasih. Nih, saya kasih hadiah berupa kambing. Silakan digunakan apa saja. Sahabat Nabi setelah nerima kambing dalam keadaan perutnya lapar, kehabisan bekal, mikir dia, kambing hasil perdukunan ini halal apa haram ya? Inilah ciri-ciri sahabat. Kalau urusan sunnah sami'na wa ata'na, mendengar taat dilaksanakan. Tapi urusan isi perut sami'na wa tafakarna, habis dengar mikir halal apa haram ini. Ini sahabat. Saya nggak tahu, tanya sama Nabi. Sudah dalam keadaan lapar, haus, jalan kaki ke Madinah. Sampai di Madinah ceritalah, ya Rasulullah, di kampung Sungai Rengas ada orang dipatok ular. Saya disuruh ngobatin, saya bacakan Fatihah sembuh, saya dikasih kambing. Boleh nggak dipotong? Nabi terkejut, loh kok tahu kamu kalau Fatihah itu bisa digunakan untuk ngobati segala macam penyakit? Sudah sini biar saya potong. Dipotong oleh Nabi karena ini hadiah. Nabi boleh makan Pak, kalau sedekah nggak boleh. Karena ini hadiah, Nabi ikut makan, diambil punuknya ini oleh Nabi. Subhanallah, lainnya dimakan orang-orang. Jadi Mbah Dukun boleh terima, asal nggak minta Pak. Masa kalau kamu berobat sama saya harus bayar 1 juta dulu sebagai uang apa namanya, mas kawin, nggak boleh. Diminta 1 juta, haram itu. Tapi kalau dikasih biar 10 juta nggak apa-apa, orang dikasih. Ustadz juga begitu, minta amplop nggak boleh Pak, nggak boleh. Wala atas taruh biayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Tapi kalau dikasih ya nggak apa-apa. Orang dikasih ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutakhabina fi, saling cinta mencintai karena aku. Ada kawan, ada saudara nggak punya makanan, diberikan makanan, itu baik. Ada kawan, ada saudara tidak punya pakaian, diberikan pakaian, itu lebih baik. Tapi ada saudara nggak sholat, diajak sholat, diingatkan, ini puncak daripada kebaikan. Kenapa? Sujudnya seseorang bermanfaat bagi dirinya dunia sampai akhirat. Tapi kalau makanan minuman hanya beberapa saat. Maka umat zaman akhir di samping menjadi abid, menjadi dai Pak. Setelah Nabi tidak ada Nabi lagi. Maka tugas umat Nabi Muhammad melanjutkan cita-cita baginda Rasul, bagaimana umat ini mencapai sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rezekinya lancar, duitnya banyak, rajin ibadah, senang di dunia dia, senang di akhirat. Jangan di dunia sudah miskin, rumahnya miring,
di pinggir sungai, kalau hujan bocor, utangnya selebar warung, nggak sholat. Di dunia sengsara, di akhirat jadi gelandangan. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau gelandangnya di surga nggak apa-apa, Pak. Gelandangnya di neraka, masya Allah. Subhanallah. Jadi diceritakan itu, Nabi di Telaga Kausar kumpul-kumpul sama orang-orang yang beriman, makan-makan, minum-minum, senang-senang, diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, jangan kau senang-senang, ingatlah umatmu masih ada yang ngeringkuk dalam neraka. Pada saat itu Nabi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya itu yang ada imannya, walaupun imannya sebesar biji zarah, tolong dikeluarkan ya Allah. Maka doa Nabi dikabul oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Malik Zabaniyah, ya Malik Zabaniyah, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka umat daripada kekasihku Muhammad. Maka malaikat Malik masuk neraka Jahanam, masuk neraka Wel, masuk neraka Hawiyah, diupek-upek gak ketemu, sampai paling bawah ada namanya neraka Sakor. Masuk di dalam neraka Sakor, terdengar orang menangis, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Karena asing, padahal nggak begitu. Tangisannya ya Hayyu ya Qayyum. Karena orang Jawa, jadi latahnya yo kayuku yo kayumu katanya. Hadirin yang dirahmati, wah ini barangkali umat Nabi, maka dicemot, diangkat. Ya Rasulullah, apakah ini umatmu? Oh iya, tapi itu ada Scorpio, ketunggeng, Kures, kalau jengking, nempel ular melilit di badannya, tidak boleh dibawa ke surga. Itu penghuni neraka, kembalikan ke neraka. Turun lagi 100 tahun perjalanan, Pak. Setelah dibersihkan ular, kalau jengking, Kures, diangkat lagi, dimandikan di Narul Khasir, sungai kehidupan. Habis dimandikan, wajahnya berubah menjadi ganteng. Apel kepada Allah, ditanya oleh Allah, kapok nggak mas sampean dalam neraka? Kapok ya Allah. Kalau kapok, idhabatul jannah, masuk ke dalam surga. Jalan segeleng-segeleng menuju surga. Sampai di depan surga, dimalu-maluin sama siapa namanya Pak Ustadz Yasin itu, anjing Kesmir. Dimalu-malui sama Kismir, anjingnya Ashabul Kahfi. Ahli neraka dekat-dekat ke surga, karena di dahinya ini ada tulisan Ahlun Nar. Saya yang anjing saja masuk surga, sampean orang kok masuk neraka? Kebangetan nggak kira-kira? Kebangetan, Pak. Wong anjing saja kumpul sama ulama dimasukkan surga. Lah ini orang karena nggak mau dekat dengan ulama, masukkan neraka. Tidak dapat nasihat dia. Naudzubillah. Semana. Akhirnya Nabi mengetahui, ditarik dari dalam, masuk sampai ke dalam, beleng. Alhamdulillah, baru menyesal dia sampai di dalam. Untung saya ditarik sama Nabi. Maka di dalam surga bertemulah dengan saudara-saudaranya dulu waktu di dunia. Ketemu sama Ustadz Yasin, ketemu sama terjadi dialog. Loh, sampean kok baru datang mas? Kemana saja? Waduh, saya mampir mas. Mampir kemana? Ke neraka Sakor. Ditanya, masalah kakum fisakor, kenapa sampean mampir ke neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu waktu di dunia saya nggak sholat. Loh, rumahnya kan dekat dengan Masjid Ar-Rahmah. Dekat mah dekat, sholat kagak katanya. Itulah yang menyebabkan saya masuk neraka. Untung
Dulu saya pernah ucap syahadat. Sekali-kalinya waktu nikah. Saya yakinin kalimat itu sampai matinya. Maka saya diampuni oleh Allah, bisa ketemu sampean masuk surga sekarang. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala jannah. Kalau seorang hamba sudah ucap la ilaha illallah, dia yakin akan kebenarannya sampai matinya, tidak ada pilihan kecuali masuk surga. Kapan masuknya? Loh, kalau tanya kapan masuknya, panjang ceritanya. Dia banyak dosa, iya masuk. Masuknya kapan? Dicuci dulu dalam neraka. Setelah bersih baru dimasukkan. Satu kali tinggalkan sholat akan dihukum oleh Allah satu wukuf. Satu wukuf itu 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia ini. Masya Allah. Jadi yang kedua, wal mutahabina fi, cinta mencintai karena Allah. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil askar, ada sekelompok manusia yang bangun di waktu malam. Jam 2 malam itu Pak, di arasnya Allah ada ayam berkokok. Udzukurullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Faminal laili fatahajjat bih. Di sebagian malam hendaknya bertahajud kepada Allah. Maka ayam yang di dunia berkokok. Udzukurullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Maka dia tinggalkan kasurnya yang empuk, dia tinggalkan istrinya yang cantik, dia ambil air wudhu, takorrub kepada Allah, melaksanakan sholat sambil berzikir di hadapan Allah, sampai meneteskan air mata. Maka air matanya memadamkan api neraka. Kalau malam bangun nggak Pak? Bangun, alhamdulillah. Berapa rakaat Ustaz? Berapa rakaat? Senyum Pak Ustaz. Jadi anna syarafal mu'minin qiyamul lail. Kalau kau ingin ditinggikan derajatmu di sisi Allah, hendaknya lah kamu bangun di waktu malam. Jadi karena ayam-ayam Arab Pak ya, kokoknya pakai bahasa Arab. Udzukurullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Karena kuping kita rada budek, kedengarannya kongkorongo. Didekap istrinya. Dipeluk istrinya. Waduh, dipatokin ayam loh ya nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil askar, ada sekelompok orang bangun di waktu malam. Bertahajud di hadapan Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah. Sehingga apabila ada 3 amalan ini, yang pertama memakmurkan masjid Allah, yang kedua satu sama lain saling bersilaturahmi, yang ketiga bangun di waktu malam, soroftu azabi anhum, bala bencana termasuk corona akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena corona malah nggak mau ke masjid. Ya kapan diangkat? Nggak diangkat-angkat karena masjidnya sepi. Maka mulai hari ini kita niatkan makmurkan masjid kita ini ya, agar yang datang dari langit rahmat Allah Subhanahu wa taala dijauhkan oleh Allah dari bala bencana yang menyusahkan kita. Khususan ila hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah li ridallahi syai'ul Fatihah. Iya kena mendoa ya kan stay di Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangnya. Kita tutup majelis kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.